Dan kami bersyukur di hari yang baik yang Tuhan sediakan bagi kami, memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama dengan umat-Mu memuliakan nama-Mu, dan juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari sampaikan isi hati-Mu, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam, puji Tuhan. Salam. Syukur, kita bersyukur kita sudah masuk di bulan yang terakhir ya, bulan Desember, dan sudah ada di hadapan kita pohon Natal sebagai bulan penuh dengan sukacita. Baik, mari kita membuka kitab kita. Kali ini kita baca dari Roma pasalnya yang ke-8, ayat yang pertama. Roma pasal 8 ayat yang pertama. Kita baca bersama-sama. Sudah ketemu? Roma pasal 8 ayat pertama, 2, 3 ya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu kelemahan atau faktor yang membuat iman kekristenan itu menjadi lemah, tidak menjadi satu komunitas yang maksimal, adalah keraguan-raguan ya, keraguan-raguan, ketidakpercayaan penuh bahwa mereka sesungguhnya adalah umat sebagaimana dikatakan di dalam Roma pasal 8 ini. Sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada lagi penghukuman, gitu ya. Firman Tuhan berkata bahwa tidak ada lagi penghukuman bagi orang-orang yang ada di dalam Yesus Kristus. Tapi di dalam perjalanan hidup orang-orang Kristen ini, di dalam kehidupan sehari-hari, firman ini tidak sepenuhnya dihidupi, gitu ya. Masih ada keraguan-raguan karena mereka masih lebih menilai segala sesuatu itu dari dirinya yang memang kelihatannya jujur dan masuk akal, begitu ya. Sepertinya kalau mereka mengakui saya masih kekurangan, saya masih banyak kesalahan, begitu ya. Orang melihat sepertinya kita itu adalah orang yang jujur. Dan bahkan kalau kita mengimani ayat ini dan berkata, bersaksi kepada orang lain, bisa-bisa orang lain menilai kita adalah seorang pribadi yang sombong, yang takabur, gitu ya. Karena cukup gamblang. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagaimana saya katakan tadi, bahwa masih banyak umat Tuhan ini yang masih meragukan tentang Injil sejati, ya, Injil, bahwa Injil itu sesungguhnya adalah kabar baik, ya, kabar gembira
Itulah Injil. Namun di dalam kenyataannya kabar baik ini dibumbu-bumbui dengan syarat-syarat tertentu, ya, dibumbui tambah-tambahi dengan syarat-syarat tertentu. Tidak murni diberitakan bahwa Injil itu benar-benar kabar baik, begitu ya. Dan ternyata justru hal inilah yang membuat kita menjadi komunitas yang lemah, karena kita sudah lebih melihat akan peranan kita, akan kemampuan kita. Sebagaimana saya katakan bahwa di dalam pemikiran kita hal itu menunjukkan bahwa kita adalah seorang yang jujur, seorang yang tidak sombong, seorang yang tidak takabur. Tapi tanpa kita tahu, justru hal itu menjadikan kita menjadi orang yang tidak maksimal. Oleh karena itu Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, biarlah pada kesempatan yang baik ini kita mengubah cara pikir kita. Sekalipun mungkin kita masih temukan nanti argumentasi-argumentasi dari teman-teman kita di luar sana, karena kita harus lebih percaya kepada firman Tuhan, ya. Karena masih sering di tengah-tengah umat Kristen yang menganggap bahwa Tuhan itu masih memperhitungkan, gitu ya. Kalau khotbah yang ini disampaikan sering dipersalahkan. Kalau dikatakan Tuhan tidak lagi memperhitungkan, Tuhan tidak lagi mengingat, orang menganggap bahwa pengajaran ini berbahaya. Karena apa? Saya merasa karena memang kita sudah terbiasa dengan situasi yang harus dikomandoi, harus diatur, bahkan harus dicengkram oleh pihak-pihak dari luar diri kita, gitu ya. Jadi pada saat dikatakan kita sebagai orang yang bebas, orang yang merdeka, kita mengkhawatirkan bahwa kemerdekaan kita itu membawa kita kepada kehidupan yang tidak teratur, ya. Kita takut akan kemerdekaan kita itu justru membawa kita untuk hidup tidak karu-karuan, ya. Itulah yang terjadi selama ini. Jadi oleh karena itu dengan firman Tuhan yang telah kita baca, saya mau terus menekankan kepada kita supaya kita melupakan pemahaman-pemahaman yang lama. Saya percaya bahwa pemahaman ini sudah terlalu lama kita miliki, ya. Kalau sesuatu yang berulang-ulang disampaikan, yang salah bisa akan dianggap orang menjadi benar, gitu ya. Hal yang salah diulang-ulang bisa menjadi benar. Dan untuk mengubahnya itu tidaklah gampang. Oleh karena itu di dalam khotbah ini saya terus menerus, karena sesungguhnya inilah menjadi pondasi, gitu ya. Ini pondasi. Kalau kita ini sukses di dalam pondasi ini, untuk hal yang lain saya percaya bahwa kita akan lebih lancar, gitu ya, dengan sendirinya, ya. Jadi kita masih menganggap bahwa Allah masih memperhitungkan dosa kita, karena sudah rancu, sudah terlalu rancu, bahwa pemahaman dosa bagi orang Kristen hari ini sepertinya menjadi sama dengan pemahaman dunia ini, gitu, ya. Pemahaman dosa bagi umat Kristen hari ini menjadi seperti sama dengan pemahaman dunia ini akan dosa. Sehingga pada saat dikatakan bahwa Allah tidak lagi memperhitungkan dosa kita,
kita akan menjadi protes, ya. Kita tidak menerima. Kalau dikatakan Allah tidak lagi memperhitungkan dosa kita, tidak lagi mengingat kesalahan kita, kita tidak terima. Sebagaimana tentunya dunia ini tidak akan menerimanya. Karena dunia ini memiliki pemahaman yang berbeda. Tapi mirisnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, justru umat Kristen itulah yang menjadi terpengaruh, ya, terpengaruh dengan pandangan dunia ini. Dan oleh karena itu pastikan bahwa jemaat di tempat ini memiliki pandangan, memiliki pemahaman yang benar. Amin. Amin. Dan biarlah kita saudara-saudara dikasih Tuhan menjadi pionir, menjadi pendobrak supaya kebenaran ini disampaikan. Ya, jangan kita biarkan yang benar itu tersembunyi. Sebagaimana di bangsa kita ini, silent majority kata orang, ya. Silent majority artinya yang mayoritas itu diam, sehingga sepertinya tidak ada. Sebenarnya di bangsa kita ini jauh lebih banyak yang baik-baik daripada yang dikategorikan orang yang radikal. Yang baik jauh lebih banyak. Tapi yang baik ini, yang banyak ini tidak nampak. Sehingga yang radikal ini kelihatan banyak banget, padahal hanya sedikit. Saya sering umpamakan, karena saya mantan guru, saya istilahkan hanya 2 orang atau 3 orang murid yang bandel di satu kelas, tapi bisa berisik satu kelas itu. Hanya 2 orang atau 3 orang, sehingga kedengaran dari luar bahwa kelas ini adalah kelas yang bandel. Padahal hanya 2 atau 3 orang. Kenapa? Karena yang lainnya itu tidak memiliki peranan, diam saja. Jadi bangsa kita ini pun sama seperti itu hari ini. Saat ini seperti itulah bangsa kita ini. Tapi terlebih-lebih lagi kalau orang-orang percaya, orang-orang benar ini mendiamkan dirinya, tidak menyampaikan kebenaran ini. Oleh karena itu mari saya ajak kita untuk menjadi orang yang pendobrak, ya, pionir-pionir. Yaitu apa? Bahwa segala kesalahan dan dosa kita sudah tidak lagi dipermasalahkan dan sudah tidak lagi diperhitungkan, dan bahkan sudah tidak lagi menerima penghukuman, ya. Tidak lagi menerima penghukuman. Dan oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, janganlah kita ragu dan janganlah kita bimbang bahwa sesungguhnya kita sudah menjadi orang-orang yang tidak lagi akan menerima penghukuman. Itulah yang menjadi dasar ada kepastian. Amin. Amin. Pertanyaannya, apakah Anda pasti akan selamat? Ataukah, ini hati-hati ya, hati-hati pertanyaannya. Apakah Anda sudah pasti akan selamat, atau Anda sudah pasti sudah selamat? Sudah pasti sudah selamat. Ya. Kita sudah selamat, bukan akan lagi. Jadi kalau ada ayat firman yang mengatakan akan, misalnya seperti ini: jika kamu mengaku dengan mulutmu dan percaya dalam hati
Dan percaya kamu akan. Tapi saudara sudah percaya dalam hati dan sudah mengaku dalam mulut? Sudah, berarti sudah selamat. Jangan selalu terpatok ini. Ini adalah pernyataan. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kamu akan selamat. Tapi saudara sudah mengaku, berarti sudah selamat. Ya, ini pemahaman yang harus jelas bagi kita. Itulah satu kepastian. Jadi orang Kristen, orang yang lahir baru bukanlah orang-orang yang akan selamat, melainkan orang-orang yang sudah selamat. Boleh kasih tahu, ternyata kita sudah selamat. Kasih tahu ke teman-teman. Ternyata kita sudah selamat. Ya. Jadi pastikan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Jangan ragu dan jangan bimbang. Dan bagaimana hal ini tidak memiliki syarat-syarat. Selalu orang-orang yang tidak puas kalau tidak ada modal dirinya. Itulah yang terjadi hari ini. Apa modal saya? Apa peranan saya? Apa yang telah saya perbuat? Apa yang sudah saya lakukan? Saya tidak puas kalau saya tidak memiliki peranan. Saya tidak puas kalau saya tidak memiliki andil. Orang-orang selalu berpikir seperti itu. Yang memang kelihatannya adalah pandangan-pandangan yang baik. Tetapi di dalam keselamatan kita, bukan itu yang menjadi dasarnya. Bukan itu yang menjadi fondasinya. Kenapa? Karena Allah telah memberikannya itu tanpa syarat. Sebagaimana setelah dunia ini dilanda oleh air bah, dan setelah air bah surut, maka Allah membuat perjanjian, dan perjanjian itu tidak memiliki syarat. Allah tidak mengatakan kalau kalian tidak lagi melakukan ini dan itu, maka saya tidak akan menghukum lagi dunia ini dengan air bah. Tetapi dia langsung menyatakan bahwa dia tidak akan lagi menghukum dunia ini dengan air bah. Itu datang dari hatinya, ya, tanpa syarat. Coba kita lihat dulu di dalam Yesaya apa dikatakan di situ, ya. Yesaya pasal 54. Ayatnya yang ke 9. Yesaya 54 ayat 9. Kita baca sama-sama 2-3 ya. Keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh, seperti aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghardik engkau lagi. Gitu ya. Jadi Allah tidak murka lagi. Allah tidak menghukum lagi. Gitu ya. Karena kasihnya lebih besar dari semua kesalahan kita. Sebanyak apapun kesalahan kita, sebanyak apapun dosa kita,
Ternyata kasih Allah jauh lebih besar dari itu. Hanya barangkali saudaraku yang dikasih Tuhan, kita sudah terbiasa takut kalau dikatakan kita sungguh-sungguh merdeka. Ternyata Kristen juga hari ini takut. Ketakutan kalau dikatakan dosanya sudah tidak ada lagi. Pada saat dikatakan dosanya sudah tidak diperhitungkan lagi. Dosa lalu, dosa sekarang sama dosa akan datang sudah diampuni. Ternyata orang Kristen hari ini ketakutan. Seperti kehilangan kendali. Karena memang kita sudah terbiasa seperti anak-anak remaja. Anak-anak remaja mau melakukan sesuatu karena diperintah, bahkan karena dipaksa. Anak-anak remaja tidak mau merokok kalau di depan orang tuanya barangkali. Takut dimarahi. Tapi kalau orang yang sudah dewasa, dia melakukan banyak yang tidak benar, bukan karena perintah orang lain, tetapi adalah dari inisiatif dirinya sendiri. Oleh karena itu hati-hati Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya mempelajari banyak hal. Kenapa? Karena memang ribuan denominasi loh. Saya berkali-kali Alkitab satu. Ayat-ayat ini satu ayat tapi bisa dipahami berbeda. Dan karena pemahaman yang berbeda itulah ternyata gereja-gereja memahami ayat ini secara berbeda. Jadi pada saat dikatakan bahwa dosa masa lalu, dosa sekarang, dosa akan datang tidak lagi diperhitungkan, maka pemahaman yang berbeda ini yang mengatakan, oh itu tidak benar. Kalau itu nanti diajarkan, hati-hati pendeta. Kalau engkau mengajarkan itu nanti jemaatmu akan menjadi jemaat yang amburadul. Ternyata hari ini orang Kristen kebanyakan adalah orang yang takut akan kebenaran ini. Karena mereka masih harus diikat, harus diatur oleh segala peraturan-peraturan itu. Ya, jadi hari ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya menyampaikan kepada kita bahwa kita sesungguhnya sudah tidak lagi tertindas, tertekan karena Tuhan telah memberikan perjanjian bahwa Allah tidak lagi menghukum orang-orang yang percaya kepadanya. Coba ya 14 kita baca. 2-3 ya. Engkau akan ditegakkan di atas kebenaran. Engkau akan jauh dari pemerasan. Sebab engkau tidak usah lagi takut. Dan engkau akan jauh dari kekejutan. Sebab ia tidak akan mendekat kepadamu. Ya, kita sudah tidak ada lagi tekanan, kita sudah dibebaskan. Tapi ingat saudara dikasih Tuhan, sebagai orang merdeka, sebagai orang dewasa, kebebasannya itulah yang memimpin dia untuk hidup lebih benar. Amin. Amin. Jadi pastikan Kristen di sini adalah Kristen yang kemerdekaannya itulah yang mengatur dirinya. Ya. Sebab termasuk dengan makanan-makanan. Karena dunia ini harus diatur dengan makanan. Kalau dia makan dihukum. Seperti anak-anak, kalau dia salah diketok. Itulah yang terjadi di dunia ini. Salah, apalagi kalau ibu tiri, wah, langsung dipintir gitu ya, salah. Bahkan karena bentakannya itu bertambahlah kesalahan orang itu. Gemetarlah membawa sesuatu yang semakin semakin beringas begitu ya.
Oleh karena itu saudara berkasih Tuhan, saya terus menyampaikan ini kepada kita supaya kita berbeda. Kalaupun saudara-saudara menjadi Kristen yang berbeda, yang minoritas, nggak masalah. Ya, karena gereja hari ini sudah banyak menjadi gereja yang show, ya. Dan itu saya semakin memperhatikan itu karena sekarang ini banyak orang-orang yang sudah mulai mengkritisi itu, ya. Karena mereka sudah masuk ke pedalaman penginjilan begitu ya. Tapi di gereja sana hanya beraktivitas di gedung gereja dan ribuan, ya. Berdoa pun di menara doa, di AC, gitu ya, di ruang ber-AC. Habis doa itu nanti makan-makan juga begitu, ya. Jadi barangkali gereja pun sudah harus apa ini, harus reformasi gitu ya. Harus direformasi pelayanannya. Karena kita sudah terlanjur membangun kerajaan masing-masing. Ya. Membangun kerajaan masing-masing dan sudah berlomba-lomba denominasi kami yang lebih besar, denominasi kami paling banyak, sehingga muncullah istilah-istilah berebut domba, gitu ya. Padahal domba itu sepanjang masih milik Yesus, kandangnya aja yang berbeda, gitu ya. Oleh karena itu saudara berkasih Tuhan, kalau ada sinode yang lain di sana maju, kita juga harus ikut bergembira. Jangan menganggap kita tersaingi, ya. Amin. 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 Ya, jadi coba kita lihat tadi kita sudah dimerdekakan. Coba ayat 10 lah barangkali ya. Ayat 10. Kita tadi tidak lagi di dalam hukuman, tidak lagi di dalam penekanan. Kenapa? Karena kita sudah disertainya. Ayat 10, 2, 3 ya. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Ya, kasih setia Tuhan tidak beranjak dari kita. Walaupun apa yang terjadi, tapi kasihnya tidak lagi beranjak dari saudara-saudara dan kita semua. Kita tidak ada lagi di dalam penekanan, tidak lagi dalam kekejutan katanya tadi ya. Bahkan gunung-gunung beranjak, tapi kasih setia Tuhan tidak lagi beranjak dari kita. Tapi mengapa hal ini saudaraku dikasih Tuhan, bahwa kemaksimalan kita tidak muncul? Karena kita tadi ada dalam keraguan, karena kita sudah dinodai oleh cara pikir agama. Karena puji Tuhan semakin belakangan ini semakin dimunculkan bahwa kekristenan itu bukanlah sekedar agama, karena agama tidak akan bisa menyelamatkan umat manusia. Ya, agama tidaklah menyelamatkan umat manusia. Hanya satu jalan keselamatan. Tetapi sebagaimana kita sudah dinodai cara berpikir dan pengaruh agama itu, apa yang menjadi peranan agama? Peranan agama adalah berpatokan kepada kebaikan peranan manusia itu, dan mengasingkan dan menyampingkan peranan apa yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus dengan pengorbanannya. Pengorbanan Yesus tidak akan diterima oleh dunia ini. Dunia ini berpatokan kepada kemampuannya, kepada kebaikan dirinya.
Inilah pengajaran agama. Dan pemahaman agama inilah yang kadang-kadang sudah menyusup di tengah-tengah kekristenan, di tengah-tengah gereja. Akhirnya gereja menjadi komunitas yang lemah, menjadi komunitas yang tidak lagi militan, tidak lagi seperti jemaat mula-mula, tapi sudah menjadi jemaat yang hanya mau menyelamatkan diri masing-masing, tidak mau lagi direpotkan, dan bahkan sudah menjadi orang yang harus dilayani, ya. Dan bahkan ada hamba-hamba Tuhan menjadi hamba Tuhan yang harus dilayani oleh orang lain, seperti punya asisten, gitu ya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya juga tidak terlalu suka kalau ada seorang hamba Tuhan yang pada saat dia berkhotbah, tapi pada saat membaca firman Tuhan, sepertinya ada tukang bacanya. Ya. Setiap ayat-ayat yang dimunculkan oleh pengkhotbah selalu ada tukang bacanya. Tapi pertanyaannya, mengapa harus ada tukang bacanya? Apakah karena memang pendeta itu sudah kurang jelas penglihatannya? Kalau memang kurang jelas, tidak masalah. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, selalu saya berkata di sini, motivasi jauh lebih besar daripada apa yang dilakukannya. Gitu. Motivasinya apa? Sehingga orang lain yang harus membacanya. Apa motivasinya? Ya, kalau dasarnya adalah karena memang kurang jelas pandangannya, tidak jadi masalah. Tapi kalau motivasinya menempatkan seseorang itu yang menjadi tangan kanannya, hati-hati, karena sedikit bisa merubah, ya, bisa merubah hati orang, ya. Jadi kita telah dibutakan oleh agama yang selalu menempatkan bahwa berdasarkan perbuatan kita lah, bahwa berdasarkan andil kita lah, kita bisa berdamai dengan Tuhan, ya. Sementara dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua. Coba kita baca 1 Yohanes pasal yang kedua, ayatnya yang kedua. 1 Yohanes 2 ayat yang kedua. Yohanes pasal yang kedua, 1 Yohanes 2 ayat 2, apa dikatakan? 2, 3 ya. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Jadi bukan hanya dosa umat Kristen, dosa seluruh umat manusia. Makanya Yesus itu adalah Tuhan untuk seluruh umat manusia. Persoalannya apakah manusia itu percaya atau tidak? Begitu. Jadi Yesus itu bukan hanya Tuhannya orang Kristen, tapi Tuhannya seluruh umat manusia. Yang menjadi pertanyaannya, apakah seluruhnya manusia itu percaya atau tidak? Begitu. Ya. Bahkan dosa seluruh umat manusia ini, sebagaimana saya katakan, dosa semuanya, dosa sepanjang zaman.
Kenapa kita pisah-pisah dosa masa lalu, dosa sekarang sama dosa akan datang? Semua dosa, itu dikatakan segala dosa. Ya coba kalau nggak percaya lagi, 1 Yohanes 2 ayat 2 tadi ya. 2-3 ya. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Ya. Saya sudah pernah berikan ilustrasi di sini. Misalnya saya berikan saudara-saudara kita semua yang hadir ini 1 tiket masing-masing. Semuanya. Tidak ada terkecuali. Semuanya yang hadir di sini saya kasih tiket masing-masing. Pertanyaannya, apakah tiket itu saudara gunakan atau tidak? Berarti seluruh umat manusia ini sudah dibayar dosanya. Tapi pertanyaannya apakah dosa itu, apakah orang itu percaya atau tidak? Dulu saya pernah berikan satu ilustrasi bagaimana seorang penumpang kapal yang tidak sadar bahwa tiket yang dia bayar itu sudah termasuk biaya makan sepanjang perjalanan. Tapi ternyata tidak digunakannya tiket itu. Padahal kalau dia makan ke kantin, tinggal bawa tiketnya. Dia bebas makan sesuai dengan menu yang disediakan. Tapi karena dia tidak tahu bahwa tiket itu bisa digunakan, sehingga tiketnya disimpan-simpan saja. Akhirnya dia makan di pojok-pojok dengan bekal yang dibawa dari rumahnya. Sehingga kalau 3 hari makanannya sudah mulai basi dan mungkin sudah mulai bau, tapi terpaksa dia harus makan karena perjalanan di kapal itu bisa berhari-hari. Dan seperti itulah yang terjadi berarti melalui pemahaman firman Tuhan ini, bahwa sesungguhnya dosa seluruh umat manusia sudah ditebusnya. Tapi apakah semua manusia mempercayainya? Ya coba kita lihat hari ini. Oleh karena itu berbahagialah, bersyukurlah bahwa saudara-saudara dan kita semua menerimanya. Tugas kita adalah, posisi kita adalah mempercayai. Jangan saudara-saudara tambahi. Sewaktu saya kasih saudara tiket, saudara tambahi dengan 10.000 menyertai tiket itu, tidak ada artinya. Kalau saya kasih 1 tiket kepada saudara, sudah cukup ini menghantar saudara masuk ke, kalau tiket terusan lagi kan, tiket terus di mana itu? Di Dupang, ya. Sepanjang ada acara apa di situ, mau ke biang lalang terserah, mau ke kora-kora terserah, arung jeram terserah, itu tiket terusan. Jangan saudara tambahi lagi dengan uangmu. Tapi seperti itulah ilustrasinya kekristenan hari ini. Penebusan yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus ditambahi. Dianggapnya pada saat ditambahi akan lebih tinggi di nilainya. Padahal saudara dikasih Tuhan bahwa penebusan Tuhan kepada kita adalah murni penebusannya ditambah dengan 0. Jangan tambahi. Ya, jangan tambahi. Jangan tambahi dengan perbuatanmu. Jangan tambahi dengan kebaikan-kebaikanmu. Kebaikanmu itu sungguh-sungguh adalah merupakan hasil. Segala kebaikanmu itulah merupakan buahnya. Ini yang kadang-kadang tidak dipahami, karena mungkin diterangkan terlambat, karena itu berada di belakang.
sehingga tidak sabar mendengar. Akhirnya pada saat dikatakan tidak perlu ditambah dengan perbuatanmu, tidak lagi ditambah dengan kebaikanmu, orang itu langsung mengkomplain. Wah, bahaya dong, gitu. Karena apa? Karena perbuatan baik itu diterangkan di belakang. Padahal perbuatan baik itu adalah merupakan hasil dampak. Jadi seharusnya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, perbuatan baik orang Kristen haruslah buah. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari dimanapun mereka berada harus menjadi buah. Tapi apakah betul itu menjadi buah di dalam kekristenan hari ini? Pemberian kita masih sering kita lakukan memiliki syarat. Persembahan kita di gereja, sumbangan kita di gereja, masih sering orang-orang meminta supaya diumumkan misalnya. Kalau tidak diumumkan, dia protes. Bahkan kalau bisa nomor 1. Dan bahkan ada teknik-teknik gereja juga membuat klasifikasi. Yang menyumbang 1 juta, coba maju ke depan. Ada klasifikasi. Oke, yang 1 juta sekarang, yang menyumbang 500 di sini. Pada saat menyumbang 1 juta, jadi ada trik-trik. Menyumbang sosial misalnya ada malapetaka. Kalau tidak dicantumkan, ada yang berikan itu. Ditulis kartu namanya di situ. Ditulis gerejanya. Akhirnya tidak jauh berbeda dengan kampanye. Ya. Orang kandidat-kandidat itu kasih bantuan. Kasih bantuan nggak para kandidat itu, misalnya bupati, gubernur, wali kota, kasih bantuan nggak ke kampung-kampung? Kasih. Lalu kemana? Selalu dituliskan nama dan nomornya, supaya berdasarkan bantuan ini orang ini akan memilih. Dan program gereja hari ini banyak seperti itu. Berikanlah murni kalau kita prihatin, empati melihat keadaan orang lain, ya berikanlah itu. Kalau memang itu benar-benar sebagai sosial kita, harus kita berikan, harus ada penempatannya. Pemberiankah atau transaksi? Kalau transaksi, tapi kalau pemberian ya pemberian, begitu ya, harus jelas. Jadi kalau pemberian kita adalah buah, maka tidak ada embel-embel seperti itu. Tapi kalau itu merupakan syarat, kalau itu kita berikan menjadi pemancing atau segala macam, itu bukan merupakan buah. Dan akhirnya apa bedanya kita dengan dunia ini? Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pastikan jemaat di tempat ini adalah orang-orang yang memiliki peranan di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Tapi buanglah kalau itu menjadi syarat di depan. Buang. Kekristenan haruslah segala perbuatan baiknya, segala peranannya haruslah itu merupakan buah. Sehingga pada saat pun tidak diumumkan nama kita, kita pun tidak menjadi persoalkan. Kalaupun bahkan mungkin tidak tidak diucapkan terima kasih, kita tidak persoalkan, karena itu adalah buah. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan,
Kalau ini benar-benar dilakoni oleh umat Kristen di dunia ini, maka umat Kristen benar-benar menjadi orang-orang yang sungguh beda. Amin. Amin. Mulailah di lingkungan kita. Mulai. Berikan murni. Kalau memang mereka mengucapkan terima kasih, ya kita ucapkan terima kasih. Tapi kalau tidak pun tidak diucapkan terima kasih, jangan sungguh-sungguh. Tapi di gereja hari ini kalau juga ucapkan terima kasih, bahkan pada saat kalau tidak didoakan pun, misalnya ada orang yang traktir minum teh atau makan lalu berdoa ini, ternyata yang mendoakan ini tidak menyebutkan nama yang mentraktir itu, dikomplain, masa enggak kamu doakan, kita sudah dikasih ya. Ya bisa saja karena lupa atau bagaimana. Nah, tapi itu pun jangan minta, doakan ya, saya kok yang traktir itu. Murni. Kembali motivasi. Bolehkah saudara traktir orang dilihat oleh banyak orang? Boleh. Tapi jangan pakai momentum itu untuk menunjukkan kehebatan kita. Murni kita traktir teman. Walaupun banyak orang nonton, ya terserah. Tapi banyak orang yang pada saat dilihat orang baru ditraktir. Kalau tidak ada orang nggak mau dia. Jadi bebas kita, itulah orang yang merdeka. Amin. Orang Kristen harus orang yang merdeka. Berikan tulus. Jangan paksakan. Kalau belum bisa ya, jangan paksakan. Dan juga jangan menghakimi juga sama. Dia mau kasih lu. Jangan. Jadi jadikan kita murni. Amin. Amin. Nah, saya percaya pengajaran inilah yang membawa kemurnian hati kita. Kenapa? Karena kita tidak sudah keburu gereja ini hanya membangun kerajaan masing-masing, membangun sinodenya masing-masing, sehingga bermunculanlah serang menyerang, mengatakan yang satu menyesatkan yang satu, yang satu menyesatkan yang lain. Maka ada pendeta yang kalau itu kita saling menyesatkan. Padahal biskota aja dilarang saling mendahului, tapi gereja saling menyesatkan. Bahkan saya sudah pernah katakan, pendeta-pendeta dan gereja-gereja yang suka menyesatkan orang lain adalah seperti anak kecil. Di mata saya mereka itu tidak jauh bedanya seperti anak kecil. Mau sudah ubanan pun itu, mau dokter pun itu, pada saat dia gampang menyesatkan orang lain, bagi saya dia adalah anak kecil, yaitu orang yang tidak tahu sejarah gereja. Amin. Amin. Jangan ulang lagi kita hari ini disesatkan, dibilang sesat sama orang sana, tapi sekian tahun kemudian kita akan kompak dengan orang itu untuk menuduh yang baru adalah sesat. Seperti itu gereja ini. Coba lihat berapa tahun, 1500 tahun misalnya. Ya, yang ini dulu disesatkan ini. Lalu seiring dengan waktu mereka berdua kompak untuk menuduh pengajaran yang baru sesat. Ya, oleh karena itu pastikan jemaat ini jangan pernah menyesatkan. Amin. Tapi ketahuilah bahwa perbedaan pemahaman itu tentu ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Ada kemaksimalan daripada jemaat itu masing-masing. Dan saya percaya jemaat yang maksimal adalah jemaat yang mempercayai sesungguhnya bahwa Allah sudah memperdamaikan dirinya dengan umatnya, dan kita sudah sungguh-sungguh menjadi orang yang merdeka. Dan ada satu lagi yang perlu saya sampaikan kepada kita.
ada yang racun antara pembebasan dengan tebus dengan bayar. Dosa kita ditebus atau dibayar? Dosa kita ditebus atau dibayar? Dan kalau dari penebusan, sesungguhnya apa yang ditebusnya? Ya, Kita. yang ditebus kita. Apa dosa kita yang ditebus atau kita? Kita lah. Dosa kita. Kita. Saya berikan ilustrasi ya. Saya berhutang 1 juta. Lalu saya kasih berok ini, saya gadaikan. Ada barang. Ya, ada barang. Mengapa ini digadaikan? Karena saya berhutang berapa? 1 juta. Lalu apa yang terjadi antara utang saya dengan 1 juta dengan barang gadaian ini? Barang gadaian ini diapakan? Ambil. Namanya apa? Kalau diambil ya masih diambil saja. Jamin. Berarti apa? Nggak, setelah saya mau ambil, apa itu namanya? Saya akan menebus barang dengan cara membayar hutang. Ya. Jadi dosa diapain? Dosa diapain? Bayar. Dosa dibayar dengan darahnya. Darahnya tercurah untuk membayar seluruh dosa dunia ini. Agar manusia itu ditebus ya. Kalau ditebus berarti selamat kembali kepada Tuhan. Amin. Amin. Jadi kita harus memiliki pemahaman yang benar. Jadi sesungguhnya yang ditebus adalah kitanya, dan dosa kita dibayarnya. Dibayarnya sudah lunas. Tidak sebagian, tidak 50%, bahkan tidak 99%, melainkan 100% bahwa dosa kita sudah dibayarnya, sehingga saudara sudah ditebus. Amin. Dan orang-orang yang sudah ditebus itu melakukan peranannya dengan murni. Karena segala peranan kita itu adalah merupakan buah-buah dari orang-orang yang sudah ditebus. Jangan perananmu itu membayar hutangnya, ya. Segala perbuatan baik kita sehari-hari itu bukan bertujuan untuk membayar dosa. Perbuatan kita tadi adalah merupakan dampak dan buah daripada kita sebagai orang yang sudah ditebus, karena dosa-dosa kita sudah lunas dibayar. Amin. Amin. Bukan perkara. Kami bersyukur, kami berterima kasih di kesempatan yang baik ini Tuhan, kami telah